Shalom teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa dong. Kita dapat berkumpul lagi ya melalui video ini. Kayak kita berkumpul, kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui persekutuan online kita. Kiranya kita di dalam masa seperti ini kita masih tetap semangat dan iman kita juga masih tetap teguh ya kepada untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai persekutuan kita mau bersatu dalam doa ya. Kita berdoa. Ya Bapa, Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga Bapa, puji syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, karena berkat-Mu, perlindungan-Mu Bapa sampai hari ini Bapa kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Bapa melalui persekutuan online ini Bapa. Kiranya Kau berkati kami Bapa, berkati setiap kami Bapa untuk tetap teguh melayani dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan semua persekutuan ini Bapa ke dalam penyertaan tangan-Mu Bapa. Ini kami Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita mau mengangkat satu pujian kita. Yang pertama, pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Tuhan yang mengenal pribadi kita. Dan seperti rusa yang haus akan rindu aliran sungai, begitu juga dengan kita yang haus dan rindu akan firman-firman Tuhan. Dan hanya Tuhan satu-satunya orang yang paling mengerti pribadi kita. Lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam ikatnya dekapan kasih-Mu. Kita mau puji ini sekali lagi, seperti rusa yang haus rindu aliran sungai Bapa. Rusa yang
pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekatan kasih. Hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Tuhan selalu baik sama kita ya. Dia selalu menyertai kita. Dia berjanji untuk tetap selalu menyertai kita kemanapun kita. Meski dari kita aktivitas kita, langkah kaki kita dari keluar rumah sampai kita kembali lagi ke rumah, Tuhan selalu menyertai kita. Dan gitu juga kita jangan pernah menyerah. Kita jangan pernah berputus asa. Meskipun apa yang kita minta itu belum dapat, kita terus berusaha agar semua itu kita dapat kan? Dan kita berdoa di dalam nama Tuhan ya. Kita menguatkan pujian kita yang kedua, jangan pernah menyerah. Tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada
pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ya, itu ya, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa jalan itu selalu mulus kalau rata. Jalan itu tetap selalu ada lubangnya, tetap berliku-liku. Tapi dia berjanji akan selalu berikan kita kekuatan. Ya, kita akan mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Bosu Lisan. Saya silakan. Kaum muda yang terkasih, pernah seorang pemudi berpacaran dengan seorang pemuda. Ketika saya mengetahui bahwa tidak lama lagi si pemudi akan pindah ke kota A dan si pemuda ke kota B, lalu saya bertanya kepada mereka berdua, bagaimana hubungan mereka kelak kalau sudah berjauhan. Dengan sedikit tersipu malu, sang pemudi menjawab bahwa mereka telah berkomitmen atau berjanji untuk saling setia satu dengan yang lainnya, dan juga berkomitmen untuk terus berkomunikasi baik melalui telepon maupun surat. Puji Tuhan, ternyata mereka saling menjaga komitmen di antara mereka dan di hadapan Tuhan, sehingga sampai saat itu dan seterusnya hubungan mereka tetap utuh. Saudara, komitmen itu penting sekali untuk tetap bisa menjaga keutuhan hubungan mereka. Apa itu komitmen? Dalam bahasa Inggris, komitmen adalah satu janji. Dan komitmen itu bukan hanya diperlukan oleh orang yang sedang berpacaran, tetapi perlu bagi setiap orang. Dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22, kita akan mempelajari komitmen dari seorang wanita yang bernama Rut yang dapat dijadikan standar komitmen bagi setiap kita tanpa kecuali. Saudara, kalau kita membaca latar belakang dari Rut, kita akan mendapat keterangan bahwa ia adalah seorang perempuan Moab yang menikah dengan anak laki-lakinya Naomi. Tetapi tragis sekali, suaminya meninggal. Tidak lama kemudian setelah suaminya meninggal, Rut mendesak mertuanya Naomi agar diperbolehkan menemaninya ke Bethlehem. Mertuanya yang sudah kehilangan suami dan anak-anaknya bermaksud untuk kembali ke kota asalnya Bethlehem karena dia mendengar di sana sudah ada makanan lagi. Permintaan kedua menantunya ditolak dengan alasan seperti yang tercantum pada ayat 11 sampai 13, di mana Naomi berkata kepada kedua menantunya, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Pernyataan Naomi ini sebenarnya sudah cukup jelas bagi menantunya untuk tidak mengikuti dia lagi. Dengan perkataan lain, Naomi ingin mengatakan, "Lihat, aku sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Suami dan anak-anakku sudah meninggal, dan apa yang dapat kamu harapkan dariku?" Dan ia mengatakan sebab tangan Tuhan melawannya. Saudara terkasih, mengapa Naomi sampai berpikir bahwa tangan Tuhan melawannya? Logikanya adalah sebagai berikut. Pertama, suaminya meninggal di Moab. Kedua anaknya juga meninggal di Moab setelah menikah dengan perempuan Moab.
Bagi orang Israel adalah tabu pergi ke Moab karena ada arti bahwa beralih ke Allah atau ilah lain atau dewa-dewa lain. Dan kata tangan Tuhan teracung terhadap aku bisa diartikan bahwa ia ingin menunjukkan perasaannya bahwa ia melihat dirinya sebagai korban tak berdosa dari pelanggaran suami dan anak-anaknya. Atau di lain pihak, ucapan itu menunjukkan bahwa ia menganggap dirinya mempunyai bagian dalam dosa dan karena itu ia dihukum. Saudara, sementara menantunya yang satu Orpa akhirnya minta diri, tetapi Ruth tetap terpaut pada Naomi. Respon Ruth untuk tetap terpaut pada Naomi sangat menakjubkan sekali. Komitmennya untuk tetap menemani mertuanya sangat tinggi sekali, di mana Ruth berkata, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bansamulah bansaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Jangan desak aku meninggalkanmu." Merupakan satu komitmen Ruth untuk ingin tetap menemani Naomi mertuanya itu. Dan Ruth ingin mengatakan bahwa Naomi membutuhkan penyertaannya. Dan Ruth rupanya menangkap kegelisahan Naomi atas kehadirannya sebagai perempuan asing yang jangan-jangan akan mengundang bencana baru yang lain. Oleh karena itu Ruth seolah-olah mau berkata, "Jangan cemas, aku bersedia mengubah kebangsaanku bansamulah bansaku dan juga agamaku Allahmulah Allahku." Saudara, keputusan Ruth untuk menemani Naomi merupakan satu komitmen Ruth yang luar biasa tinggi kepada Naomi. Ia berkomitmen untuk bertanggung jawab atas hidup Naomi. Dan kalau kita membaca keseluruhan kitab Ruth, akhirnya ia memang merealisasikan apa yang ia komitkan. Ia sungguh-sungguh bertanggung jawab atas hidup mertuanya. Dan berkat pertolongan Allah dan campur tangan Allah, pada akhirnya Ruth bertemu dengan seorang pria yang baik hati, yaitu Boaz. Dan dari informasi yang didapat dari Boaz, Ruth dikenal sebagai seorang wanita yang berbaik hati, seperti yang dinyatakan Boaz pada pasal 2 ayat 11, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapakmu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal." Saudara, akhir kata Tuhan memberkati Ruth, dan dari hasil pernikahannya dengan Boaz, mereka mendapatkan seorang anak yang diberi nama Obed, dan anaknya ini dipilih Allah menjadi nenek moyang Yesus. Saudara, Ruth mempunyai komitmen yang tinggi terhadap mertuanya. Bagaimana kaum muda? Apakah seperti demikian? Sebagai seorang kaum muda, apakah kita juga mempunyai komitmen yang jelas? Jika saat ini kita sebagai seorang karyawan atau staf, berkomitlah untuk setia kepada Tuhan yang telah mempercayakan tugas dan tanggung jawab kepada kita sekalian. Meningkatkan mutu komitmen untuk lebih rajin, jujur, serta setia di dalam melaksanakan tugasnya. Jika pada saat ini kita sebagai kaum muda yang sedang berpacaran atau yang akan segera memasuki pernikahan, ingatlah sewaktu diberkati oleh pendeta pada saat pernikahan, saudara akan berkomitmen untuk tetap setia mendampingi pasangan saudara dalam keadaan apapun juga. Apakah baik dalam keadaan sakit atau sehat, miskin atau kaya, akan tetap menjaga dan memperhatikan pasangan. Saudara, bisakah saudara menjaga komitmen itu dengan baik? Saudara perlu menjaga komitmen dengan baik, setia kepada pasangan bila itu sudah saudara gumulkan baik-baik dan itu dari Tuhan. Dan saudara, sebagai seorang pelayan Tuhan, kita juga perlu menjaga komitmen untuk lebih setia melayani Tuhan dengan prinsip melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Suatu ketika terdengar seorang pemuda berkata kepada cuantau atau penginjilnya karena ia merasa apa yang ia kerjakan sering mendapat kritikan dari teman-temannya. Ia berkata demikian, sudah capek-capek mengerjakannya, malah sering dapat kritikan sana sini. Lain kali saya tidak mau ikut pelayanan lagi. Kemudian terkasih, barangkali saudara juga pernah berkata seperti itu ketika emosi saudara sedang tidak stabil, atau barangkali ketika saudara sedang tersinggung atau marah dengan seseorang. Tetapi pernahkah terpikir dalam benak kita bahwa apakah dengan berhenti melayani itu adalah cara yang terbaik dalam menyelesaikan masalah? Kalau kita mau jujur katakan, sebenarnya yang rugi itu adalah diri kita sendiri. Karena kita akan kehilangan sukacita atau kebahagiaan di dalam hati kita. Sebagai anak-anak Allah, apa yang Allah kehendaki dari kita? Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16-18 berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kemudian terkasih, kita tidak akan kehilangan kebahagiaan kita bila kita mengerjakan sesuatu dengan sukacita dan dalam segala hal tetap mengucap syukur kepada Allah. Masih ingatkah firman Tuhan dalam Filipi pasal 2 ayat 14 yang mengingatkan kita untuk melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan? Dan apapun yang kita perbuat, marilah kita perbuat dengan segenap hati kita, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, selama masih hidup di dunia ini, kita tidak akan luput dari masalah. Tetapi di dalam menyikapi masalah yang sedang kita hadapi, apakah kita lebih sering B3, bersukacita, berdoa dan bersyukur, atau lebih sering M3, mengeluh, menggerutu, dan menyalahkan orang lain? Mari kita sama-sama mengintrospeksi diri kita sendiri dan mempunyai komitmen yang tinggi di dalam melayani Tuhan. Terakhir, sebagai seorang anggota atau jemaat, apakah kita juga mempunyai komitmen untuk mendukung gereja Tuhan atau persekutuan dengan setia mengikuti kebaktian atau persekutuan yang ada? Berkomitlah untuk bersedia menolong, membantu, serta memperhatikan satu dengan yang lainnya. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa mengingatkan setiap kita untuk memiliki komitmen yang tinggi di dalam hal apapun juga yang kita lakukan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita telah mendengar firman Tuhan. Itu semua firman Tuhan yang begitu indah ya, yang kira dapat kita dengar, juga kira kita dapat mengaplikasikan dalam hidup kita dengan baik. Nah, untuk meresponi firman Tuhan, kita mau kasih sebuah pujian berkat kemurahan. Tuhan menghiasi kehidupan kita dengan kemurahan hatinya. Dengan kemurahannya Dia merencanakan masa depan kita penuh dengan harapan. Dan kita ada saat ini itu karena berkat kasih-Nya. Kita akan pujian kita berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita mau
janji sekali lagi, Kau hiasi kehidupanku Tuhan. Kau rancangkan masa depanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Aku ada saat ini, Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. kita akan menutup persekutuan kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini Bapa makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Saat teduh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita berjumpa lagi ya minggu depan di persekutuan online minggu selanjutnya. See you, God bless you.